saya bilang dengan sama saya itu namanya coach saya tanya apa yang dirasakan saat masa penuh dipuji. Selamat siang Bu Alis. Selamat siang. Selamat siang Pak Ki. Ya. Ya. Ini langsung mulai atau nanti gimana? Kan mulai Ji, Bapak. 5 ya Bapak. Mulainya 15 berarti nanti berakhir 15 ya 45 lah nggak apa-apa. Ya. Ya, silakan ya, yang sudah masuk. Ya. Bisa. Tidak seperti itu. Sebentar. Enggak. Yang penting bentar. Ini saya dulu. Apa itu namanya? Saya dulu ya. Bu Nuni belum meninggalkan main room. Tapi enggak apa-apa. Tapi biar ya sudah. Bu, enggak apa-apa, Bu. Ji, Bu Alis, monggo. Oke, kita mulai saja Pak Ardi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita berdua. Di hari yang indah ini, saya kebetulan berpasangan dengan Pak Ardi. Saya sebagai coach dan Pak Ardi sebagai kunci untuk yang pertama kali. Sebelumnya akan saya bacakan dulu akan saya sampaikan bahwa Pak Ardi itu rekan sejawat saya yang sedang menempuh program guru penggerak. Selain itu, Pak Ardi itu aktif dalam kegiatan paduan suara, aktif di dalam kegiatan event-event yang mana harus dilaksanakan karena mendapat SK dari dinas. Selain itu juga diberi amanah sebagai Waka Sarana Prasarana yang ini sedang menangani program renovasi ruang kelas dengan dana dari Dinas Pendidikan. Beliau itu merasa banyak tugasnya yang tidak terselesaikan dengan baik dan akhir ini saya melihat Pak Ardi itu seperti diam dan meminta saya untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bu Eli. Oh ya, enggak apa-apa. Baiklah, saya mulai ya. Selamat siang Pak Ardi, apa kabar Ya. Pak Ardi? Ya, ini di sini aja karena Mipil bersuara biar enggak mati rekamannya. Nanti Mipil tak tanya wis. Mau? Ya. Enggak apa-apa. Iya Pak, sama-sama kita
kan kerja ya Pak, dan harus saling bantu. Jadi Pak Ardi mengajak saya ke sini itu untuk apa ya Pak Ardi ya? Iya, Bu. Jadi ini akhir ini kan saya bingung dan tidak fokus dengan kerjaan saya. Saya ingin sharing-sharing aja. Pak mic-nya Pak. Iya, hari-hari ini kan saya baru tidak fokus, Bu. Tidak fokus ya, ingin sharing-sharing aja dengan Bu Alis dengan tentang pekerjaan saya, Bu. Jadi saya memiliki masalah, ingin sekali mendapatkan jalan keluar begitu. Begitu Bu Alis. Oke. Oke Pak Ardi, saya memahami apa yang menjadi permasalahan Pak Ardi. Kita ke perpus aja ya Pak, yang tempatnya itu nyaman dan kebetulan saat-saat jam istirahat, belum jam istirahat itu ruangan perpustakaan itu tenang. Iya. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Mari. Kita ke sana Iya, aja. iya. Iya, iya. Baik Pak Ardi, karena meja kita itu kebetulan berdekatan dari saya. Kalau saya mengamati belakangan ini, Pak Ardi sibuk sekali dan banyak diam. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi dan saya tidak tahu masalah yang dihadapi Pak Ardi. Ada apa ya Pak Ardi? Iya, Bu. Jadi itu saya bingung. Saya tidak fokus dengan pekerjaan saya. Jadi karena banyaknya kegiatan yang terkadang itu waktunya bersamaan, Bu. Jadi kayak misalnya paduan suara PGRI, event-event itu kan banyak latihan. Karena saya banyak terlibat di situ, itu yang pertama. Kemudian administrasi berkaitan dengan sarana prasarana, Bu, itu kan banyak banget. Jadi administrasi yang dulu itu kan memang belum ada. Jadi saya sebagai yang sarana prasarana yang baru jadi dituntut untuk mengadakan itu, tetapi kan saya masih banyak yang saya belum paham dan belum tahu tentang administrasi yang sebelumnya yang terdahulu. Iya gitu Ibu. Itu yang membuat saya terkadang keteteran gitu Bu. Karena juga semakin padat kegiatannya dengan banyak hal yang harus diselesaikan, tugas-tugas yang membutuhkan deadline yang selesaikan Bu. Begitu Bu Ali, saya bingung sekali. Oh ya, iya Pak Ardi. Kemudian apa pengaruhnya bagi Pak Ardi sendiri? Ya, saya merasa nggak bisa menyelesaikan semuanya, Bu. Karena terkadang itu bersamaan waktunya. Bahkan di kelas ketika menyiapkan pembelajaran itu pun jadi kurang baik. Saya menyiapkan persiapan pembelajaran itu, saya kacau sekali, Bu. Jadi terbengkelai gitu kadang. Maksud Pak Ardi tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu bagaimana ya? Ya, gini ya. Saya mulai kewalahan dengan berbagai tugas-tugas yang memerlukan penyelesaian yang biasanya kan ditentukan due date-nya, waktunya. Kemudian waktu di sekolah juga saya gunakan mempersiapkan perangkat mengajar, administrasi WAKA, kemudian pelatihan paduan suara, kemudian LMS di CGP ini juga banyak sekali. Jadi saya kurang bisa membagi waktu gitu Bu. Ketika di rumah udah fisiknya udah habis waktunya. Iya. Kalau seperti itu menurut Pak Ardi sendiri, dari hati Pak Ardi sendiri itu kemampuan Pak Ardi ini bisa melakukan semua pekerjaan itu tidak? Kalau saya bisa, tetapi ya itu tadi, kalau ada due date-nya terkadang saya miss, maksudnya tidak sesuai due date, molor waktunya ataupun terkadang saya ragu Bu, bisa nggak saya menjalani
menyelesaikan ini, terlebih yang sarana prasarana itu kan banyak sekali administrasinya, kemudian nanti latihan-latihan paduan suara yang itu juga udah sampai sore. Itu bagi saya kadang ragu dengan ini bisa menyelesaikan enggak gitu. Iya. Berarti apa yang menjadi keraguan dari Pak Ardi ya? Keraguan yang paling mendalam di hati Pak Ardi itu keraguannya seperti apa? Nah, saya ragunya begini Bu, karena kan saya kan baru nih, tergolong baru. Di situ masuk belum lama, tetapi diberikan kepercayaan untuk sarana prasarana. Itu yang saya nggak tahu administrasi sebelumnya, itu satu. Kemudian saya tetap perlu bantuan Bu, bantuan supaya bantuan dari beberapa pihak dan juga membutuhkan waktu supaya saya bisa menyelesaikan waktu khusus nggih, untuk saya bisa menyelesaikan administrasi terutama yang sarana prasarana tadi supaya seluruh kegiatannya saya berjalan dengan maksimal gitu Bu. Nah, di sini tadi sebenarnya Pak Ardi sudah menemukan masalah yang sebenarnya. Jadi masalahnya keraguannya seperti itu ya. Ya, ya Bu, ya maka saya sharing aja dengan Bu Alis ini supaya bisa dibimbing gitu. Iya. Sekarang rencana Pak Ardi berikutnya apa ya? Ada keraguan seperti itu tadi. Rencana Pak Ardi berikutnya apa? Ya kalau saya sih memang memiliki rencana yang misalnya saya harus koordinasi dengan sarana prasarana yang sebelumnya karena kan saya nggak tahu datanya yang sebelumnya, melihat pembukuannya, inventarisasi, kebutuhan perbaikan, perawatan, pengadaan dan lain-lain gitu. Kemudian saya akan berusaha dengan tata usaha Bu, karena mencari datanya kan sebisa mungkin saya cari data yang sebelumnya itu semua ada di tata usaha, termasuk dokumen-dokumen yang lalu, inventarisasi yang lalu, kemudian ini saya mau mengatur ke kurikulum apabila diperbolehkan gitu nggih. Saya diberi waktu 1 hari saya tidak mengajar gitu. Saya di off, bukan off ya, apa ya, tidak diberi jadwal begitu nggih. Untuk saya bisa menyelesaikan administrasi sarana prasarana yang banyak sekali itu, supaya kegiatan-kegiatan yang lain bisa terselesaikan seperti administrasi mengajar, kemudian apa kegiatan yang lain. Kalau untuk yang paduan suara itu kan sebenarnya kan memang bukan tugas pokok saya. Ya, saya akan membuat prioritas. Misalnya kalau pas memang itu latihan latihan diminta di jam kerja, ya mungkin saya akan menolaknya. Tapi kalau itu di luar jam kerja ya saya akan bersedia datang gitu Bu. Wah, Dan saya harus bagus bisa itu Pak. membagi waktu intinya gitu Bu. Betul, ya, bagus sekali Pak. Selain itu apa lagi Pak kira-kira yang akan rencanakan Bapak lakukan? Ya mungkin saya akan ini membuat skala prioritas dulu Bu. Jadi Oh iya saya ya. list dulu apa yang prioritas hari ini yang saya kerjakan apa gitu. Iya, Gitu betul sih itu Bu. merupakan itu merupakan ide yang bagus ya Pak ya yang membantu Pak Ardi. Kemudian tentunya ada prioritas yang berbeda. Maka sebelum Pak Ardi itu memulai kegiatan, Pak Ardi harus tulis rencana-rencana sepanjang hari itu yang harus dilakukan. Kemudian urutkan skala prioritasnya, ya Pak ya. Itu. Iya. Iya. Oke. Ya, itu maksud saya ya seperti itu, Bu. Iya. Baik, kalau begitu mungkin mulai besok nih saya akan langsung berkoordinasi dengan sarana prasarana dengan TU, kemudian menghadap kurikulum untuk minta waktu jika diperbolehkan
itu supaya yang semuanya berjalan lancar gitu, saya juga lebih ringan gitu Bu. Oke. Iya, betul. Iya, kalau kalau misalnya Pak Ardi nanti kira-kira ada undangan paduan suara pada jam kerja, apa yang akan Pak Ardi lakukan? Oke, tentu saya jelas menolak ya Bu ya, karena itu kan di jam kerja, karena bukan tugas pokok saya. Tapi kalau latihan ada di luar jam kerja, saya akan berangkat. Itu. Oh iya, betul. Ya, ya. Kemudian dengan banyaknya kegiatan Ardi, apa yang diharapkan Pak Ardi? Oke, saya berharap semua dapat terbagi dengan baik. Saya dapat membagi waktu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kendalanya kan membagi waktu itu, Bu. Iya, betul. Ya. Sekarang apa yang akan Pak Ardi lakukan agar semuanya itu berjalan seperti apa yang Pak Ardi inginkan? Oke. Yang terkecil saya akan menyiapkan poin-poin penting yang akan saya tanyakan ke TU tentang terkait administrasi tadi, sarana prasarana. Kemudian saya tetap akan terus memantau tugas-tugas LMS supaya tidak melebihi deadline. Kemudian saya juga akan membagi waktu untuk latihan paduan suara di luar jam kerja. Jadi jam kerja saya tidak terganggu dengan aktivitas yang lain begitu Bu. Ya, bagus sekali Pak Ardi. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Pak Ardi ya. Kalau saran Oke, Bu. saran saya segera lakukan sesuai rencana mulai hari ini Pak. Rencana Pak Ardi saat mau menghadap sekolah ya, itu. Iya Bu. Ya Bu, saya sedikit lega ini. Terima kasih Bu Alis sudah menyediakan waktu sharing-sharing, melepaskan unek-unek saya. Itulah bagian kita itu berteman ya Pak ya, jadi saling berbagi. Saya yakin itu Pak Ardi punya kemampuan ya, karena selain kemampuan Pak Ardi itu juga punya kemauan. Tenang dan senang itu kuncinya Pak, yang penting kita itu bisa melakukan rencana yang baik, pikiran yang tenang dan senang. Saya percaya semuanya itu akan berjalan dan akan ada solusinya. Terima kasih Bu Ali sudah membantu saya dan minta bantuannya untuk mengingatkan saya Bu apabila saya ada yang harus saya lakukan tapi tidak saya lakukan begitu Bu. Ya, itu Pak dengan senang hati ya Pak dan sukses selalu untuk Pak Ardi. Terima kasih Bu. Oke. Berarti ini sudah ya Bu Alis. Langsung gantian apa gimana ini? Mic-nya Bu, mic. Refleksi sekalian apa? Refleksinya tadi sepertinya ditulis aja, penyampaiannya nanti di ruang utama. Ruang utama. Oh ya. Yeah. Sekarang Pak Ardi sebagai ya. Oke, saya sebagai coach dan Bu Ali sebagai coach. Ya, jadi narasinya saya mempunyai teman, mempunyai rekan kerja yaitu Bu Alis. Saat ini bercerita bahwa beliau bingung karena tidak fokus pada pekerjaan dan tugasnya. Bu Alis ini adalah guru bahasa Indonesia yang belum lama juga bergabung di SMP Negeri 4 yang sebelumnya di SMP Negeri 5. Mulai 1 April 2022 kemarin beliau mutasi ke SMP Negeri 4. Jadi beliau merasa tidak bisa membagi waktu, tidak nyaman dengan teman sejawat dan merasa mengecewakan siswa-siswinya. Tidak bisa melayani dengan maksimal sebagai wali kelas. Gitu. Kita mulai. Selamat siang Bu Alis, apa kabarnya? Selamat siang Pak Ardi, puji Tuhan saya baik dan sehat selalu Pak Ardi. Puji Tuhan. Oh iya, kemarin Bu Alis kok WA saya katanya ada kepentingan gitu, ada apa nggih Bu? Apa mau menyampaikan sesuatu atau gimana?
Iya Pak, betul sekali. Saya saat ini ada sedikit bingung dan gelisah Pak. Nggih, Kan nggih. ada ganjalan di hati saya ingin berbincang dengan Pak Ardi, membantu dalam permasalahan ini. Oh, nggih, baik, baik. Kalau begitu mungkin kita cari tempat yang nyaman aja nggih. Gimana kalau di taman baca aja, Bu? Di sana kayaknya agak nyaman Oke, gitu. Gitu iya nggih? ya. Nggih Pak, mari Pak kita ke sana ya Pak ya. Nggih, oke. Oke. Ya. Ye, Bu Alis, kebetulan kan kita kan sama-sama CGP nggih. Banyak sekali kita tahu kesibukannya masing-masing, termasuk tugas utama kita. Tapi kok akhir-akhir ini beberapa bulan ini saya melihat Bu Alis itu terkadang, bukan sering ya, sering tidak berada di ruang guru, di meja duduk Iya, gitu. Dari jam pertama sampai terakhir, kalau sudah selesai mengajar, Bu Alis kok kelihatan gelisah gitu, capek. Pokoknya ada sesuatu yang menjadikan Bu Alis itu, ya maaf, mungkin bingung dan tidak tidak ada senyuman gitu. Apakah ada masalah Bu Alis? Kenapa? iya Pak, terkadang saya itu merenung ya Pak ya. Saya Oke, itu orang baru di sini, kebetulan itu disampingi tugas oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya tuh oke, kadang-kadang itu sudah terbiasa setiap kali ada tugas sekolah itu selalu siap gitu. Tapi di hati saya itu berpikir apa saya itu keminter ya dalam hati saya oke. gitu Pak. Tapi Oh, ya, akhirnya ya. akhirnya saya kurang bisa membagi waktu Oke, dan anak-anak itu terkadang kalau ingin bertemu dengan saya itu kesulitan. oke. Jadi untuk Oh, sharing tuh anak-anak tidak bisa. Itu permasalahan saya. oke. Iya. Iya, oh begitu. Jadi saya lihat ini memang ada kebingungan ya, kemudian ketidakfokusan gitu ya. Nah, apa yang sudah dijalankan Bu Ali selama ini, apakah pengaruhnya bagi Bu Ali sendiri apa gitu? Mungkin bisa. Sebenarnya itu semuanya bisa terlaksana ya Pak ya. Tetapi saya itu dalam ini juga merasa kurang bisa menyiapkan materi pembelajaran, kemudian bersosialisasi dengan teman ketika jam istirahat, kemudian saya Iya. itu tidak bisa waktu saya itu terbuka banyak dengan tugas-tugas saya. Tuh. Nggih, nggih. Berarti maksud Bu Alis mungkin karena tidak bisa membagi waktu gitu nggih, sehingga Bu Alis tidak Ya, nyaman dengan teman, kurang memperhatikan murid-murid gitu nggih. Nah, selama ini apa ya. saja yang menjadikan apa ya, seperti penghambat penghambat tugas Bu Alis itu apa? Mungkin bisa bercerita. Pak Ardi tahu sendiri ya, saya kan baru di sini tuh 1 April 2022, Nggih. pindahan dari SMP Negeri 5. Kebetulan ketika saya itu masuk di sini, itu saya mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Kemudian ketika saya menjadi wali kelas, saya juga menjadi bagian dari tim Mensos SMP Negeri 4. Tim Nggih. Mensos itu meliput semua event kegiatan, Kak. Kegiatan SMP Nggih. Negeri 4, baik itu kegiatan SMP, maaf bagi siswanya maupun bagi gurunya. Akhirnya saya Nggih. harus mengikuti setiap event karena memang meliput yang akan Nggih. dilakukan di Facebook, di Instagram, Nggih. di webnya SMP Negeri 4 Surakarta. Kemudian Nggih. saya juga dipanggil ibu itu untuk menjadi pamong Daljab UX. Dan saya waktu itu menjawab siap. Nggih. Nah, yang menjadi masalah saya juga ketika mahasiswa-mahasiswa itu mau berkonsultasi dengan saya, kemudian anak-anak itu juga mendatangi saya untuk sharing, saya itu jadi terbeban. Karena justru anak-anak saya itu tidak saya perhatikan. Saya melayani yang dari mahasiswa yang sudah kenal saya. Itu Nggih. menjadi beban saya itu, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih.
Oh ya banyak sekali ya memang aktivitas Bu Alis Ya, ini. Kemudian ini apa namanya? Menurut Bu Alis sebenarnya kemampuan Bu Alis dengan apa ya dengan banyaknya kegiatan itu nggih, apakah Bu Alis bisa mengerjakan semuanya itu atau tidak Bu? Gimana? saya merasa masih bisa mengerjakan, Pak, Nggih, tapi menyita waktu saya. Jadi ketika nggih, jam kosong saya, itu seharusnya saya itu bisa mempersiapkan materi, bisa sharing dengan nggih, anak-anak, kemudian juga nggih, ada tamu dari mahasiswa UNS, itu yang tidak nggih, bisa melayani maksimal, kemudian juga dengan teman-teman itu tidak bisa gimana ya seperti ya, dulu itu, nggih, nggih, seperti itu. nggih, nggih. Oke, saya sangat memahami Bu dengan permasalahan yang sedang terjadi di Bu Alis ini. Ye. Ya, ini saya tadi pengen ketemu Pak Adi itu ingin minta saran mana yang Oh, harus saya lakukan. nggih. Gitu. Nggih. Tapi kalau dari Bu Alis sendiri, rencana apa yang nantinya akan Ibu lakukan dengan permasalahan Ibu ini? Ya, kalau yang akan saya lakukan yang pertama saya mau menghadap kepala sekolah yang menyita waktu saya banyak itu ketika saya harus meliput karena menjadi tim Mensos SMP Negeri 4 Surakarta. Ya, jadi walaupun kegiatan itu memang tidak mengganggu jam pelajaran karena kegiatan itu ketika dilaksanakan ketika memang tidak ada jam pelajaran, tapi yang menjadi hambatan saya, menjadi apa namanya, kendala saya itu ketika meliput kan harus mengikuti dari awal sampai akhir. Itu Pak, intinya seperti Nggih, itu. nggih, nggih. Bagus Bu. Ini apa ya rencana yang saya kira itu sudah luar biasa. Nah, selain itu adakah prioritas yang hal prioritas yang membutuhkan penyelesaian segera gitu supaya Ibu bisa kondisikan dengan baik itu kegiatannya Bu. Iya, saya akan segera menghadap. Kebetulan Oh, yang menyita banyak waktu itu masalah mensos ya Pak ya, itu meliput kegiatan-kegiatan tersebut. Mulai besok saya akan menghadap ya Pak. Iya. oh, nggih, baik, baik. Oh ya, saya kira itu luar biasa Bu. Jadi mulai besok Ibu sudah mulai melaksanakan apa yang Ibu rencanakan, nggih. Iya. Oke, baik. Saya lega ini Pak, ada sedikit saran ya Pak ya dari tadi Pak Ardi ya. Gitu. Nggih, baik. Iya. Nggih, Terima kasih ya Pak Ardi ya, bisa memberikan saran dan nanti semisal saya itu masih lupa, tolong saya juga diingatkan ya Pak ya. ya, ya itulah Bu, kita jadi teman seperjuangan ya, teman dekat lagi kursinya kita ya apa-apa kalau mungkin saya sharing ya pasti saya sangat sangat senang sekali membantu gitu. Nggih. Ya, ya sebagai tanggung jawab saya seperti itu Pak, saya akan segera menghadap, kemudian Nggih. bentuk dari tanggung jawab saya nanti saya apa ya menjalankan saran dari pimpinan. Nggih. Saya kira itu sudah sikap yang sangat bertanggung jawab Bu terhadap Ya, Ibu sendiri dan pekerjaannya. Nggih. ya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Bu, dengan senang hati kapanpun silakan. Ya, Nggih. Ya, ini sudah ya berarti sudah kita sudah sudah selesai nggih. ya. Ini refleksi ya. Kita tulis tulis masing-masing dulu apa gimana nggih? Alhamdulillah, seneng loh saya dengarnya loh Pak Sartono. Udah dijawab sampai runtut itu keren tuh.
juga mau melanjutkan kerjaan saya. Kita J. tetap jaga Bu Alis? komunikasi, lah saling sharing, nggak apa-apa ya Pak Sartono ya. Itu ya Pak Sartono ya. Apa mungkin kita refleksi sebentar di Iya. Iya. ruang ini nggih? Sudah, gitu aja ya Pak Sartono ya. Terima kasih sekali. Tentunya juga sudah percaya saya untuk sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sartono. Oke, Pak Ardi. Mic-nya Bu. Pak Adi, saya mau bertanya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Pak? Oke, saya kira tadi alur tirtanya sudah kelihatan sekali, Bu. Mulai dari pertama dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, hingga tanggung jawab. Saya rasa sudah tersampaikan semua, sudah ada kata-kata yang mengindikasikan itu, nggih. Itu sudah berjalan. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak Ardi? Kalau saya pribadi yang harus ditingkatkan itu cara saya ngomong, Bu. Kadang saya berhenti beribet-beribet gitu loh, karena apa ya, saya harus melatih cara saya berbicara gitu supaya lancar gitu. Iya, ya butuh belajar memperbanyak kosakata ya Pak untuk menata kalimat itu Nggih, intinya betul. seperti itu. Ya. Ya. Kemudian Pak Ardi, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya sebelum dan saat melakukan coaching? Nggih. Kalau bagi saya pribadi tetap kontak mata nggih. Saling melihat satu dengan yang lain, kemudian menjaga konsentrasi supaya tetap ada dalam pembicaraan, kemudian menjaga perhatian untuk tetap berada di konteks yang sedang dibicarakan tadi. Mungkin itu, Iya, Bu. iya. Ya. Kemudian apa yang Pak Ardi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, kalau saya kan tadi masalahnya ngomong gitu ya, berbicara gitu ya. Mungkin saya akan berlatih banyak berbicara di depan umum, mungkin di depan cermin mungkin ya. Itu supaya bisa lancar mengutarakan sesuatu gitu. Ya, sekarang Oke. dalam kegiatan coaching sekarang itu yang dirasakan Pak Ardi ketika menjadi coach itu apa dan sebagai coach itu apa Pak? Kalau sebagai coach saya ketika ini terjadi di dunia kerja nggih, di tempat kita, ya saya senang kalau ada seseorang yang sebagai coach senang ketika ada yang mau bercerita, sharing gitu, menyampaikan unek-uneknya, berarti kan kita dipercaya oleh orang lain. Nah, itu poin yang saya luar biasa. Kemudian kalau sebagai coach ya saya nyaman ketika mendapatkan coach yang menggunakan alur tirta ini. Kenapa? Karena di alur ini saya tidak merasa terintimidasi, terhakimi gitu. Oh, ini salahmu. Wes itu kan resikomu kan enggak gitu, tetapi Iya, saya nyaman gitu. Nggih, gitu, Bu. ya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Itu tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ardi. Kalau dari Bu Ali sendiri nggih, yang sudah berjalan selama percakapan tadi gimana, Bu? Saya itu sudah merasa percakapan ini berjalan dengan baik Pak, karena bisa menerapkan alur tirta yang sudah kita terima. Ada tujuannya, ada identifikasi, dan ada rencana serta tanggung jawab. Ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki menurut Ibu atau ditingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan itu ketika kita itu belum tahu pertanyaan yang berbobot yang seperti apa. Tetapi kemarin saya juga paham bahwa
jawaban dari kunci itu merupakan cermin dari keberhasilan seorang coach ketika bertanya. Jadi Iya, ketika iya. jawaban itu sesuai dan berhasil, berarti berbobot ya. Berbobot. Tetapi apabila tidak sinkron dengan jawaban itu berarti pertanyaan itu belum berhasil. Itu. Oh, oke. Baik. Kemudian apa yang Bu Alis lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, perhatian gitu, perhatian. Ya. Oke. Kita harus perhatikan setiap perkataan yang diucapkan oleh host ataupun kunci, berusaha konsentrasi dan perhatian penuh pada interaksinya itu. Makanya kita harus mempersiapkan dari awal hingga akhir dan betul-betul memperhatikan semua kegiatan. Oh, oke. Baik. Apa yang Bu Alis lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya ingin memperbaiki kegiatan ini tetapi dengan kunci yang berbeda ya Pak ya. Oh iya, Sehingga iya, betul. kita sehingga bisa menerapkan alur tirta itu dengan permasalahan yang berbeda. Sehingga kami itu Iya. sehingga saya itu semakin bisa menerapkan alur tirta semakin baik. Oke, oke. Sepakat Bu, saya juga begitu. Oke. Nah, kemudian apa yang Ibu rasakan ketika tadi menjadi coach dan menjadi kunci? Ya, ketika saya menjadi coach itu karena kita itu mendapat kepercayaan ya Pak ya, Iya. itu merupakan tanggung jawab yang besar. Itu saya merasa senang karena dipercaya. Kemudian ketika menjadi kunci itu ada rasa nyaman ya Pak, karena dalam pembicaraan itu melalui beberapa alur dan membuat saya itu tidak malu untuk mengutarakan apa yang menjadikan beban dari saya. Itu Pak Ardi. Oh, Terima iya. kasih. Iya, iya. Baik. Iya, terima kasih Bu Alis. Iya. 5 menit lagi ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya. Iya. Pak Ardi, ini kebetulan ini kita karena sudah selesai menjalankan tugas kita ya Pak Ardi ya. Kita sama-sama menjadi guru penggerak ya Pak Ardi Iya. ya. Dan menjadi CGP ini tidak mudah, bahkan tanggung jawab kita itu besar dan harus bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita ya. Iya. Ini kita sharing-sharing ya Pak ya. Iya. Saya itu secara pribadi itu juga ada keinginan ya Pak ya. Dalam arti itu biar teman-teman itu mempunyai rasa bergerak untuk belajar menjadi CGP berikutnya. Ya Pak ya, itu kok keinginan saya di dalam seperti ini. Bahkan ketika kita melakukan tugas itu kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu menjadi CGP itu mengaksikan. Jadi di mata teman-teman itu kita itu jadi CGP itu tugasnya banyak, menjadi beban kita itu dengan seperti itu ya Pak Ardi ya. Oh, siap, nggih. Nanti Jadi ya nanti Bu Nun, kemarin saya juga sama Bu Nuni juga sharing-sharing seperti itu ya. Apalagi mungkin dengan alur tirta ini kita itu bisa cerita-cerita sehingga nanti ada kunci-kunci yang mendapat kesulitan itu kita bisa membantu. Jadi ketika kita istirahat itu bisa bincang-bincang dengan teman, menciptakan cerita itu toh. Kemudian nanti teman-teman itu dengan sendirinya akan tergerak itu Pak Ardi. Nggih, saya setuju Bu Ali sependapat nggih. Ya. Mungkin ketika ngobrol di kantin, ketika istirahat gitu ya, ngobrol-ngobrol santai aja gitu misalnya. Nggih, saya setuju Bu Ali. Ya, apa yang kita dapat dari CGP itu banyak sekali. Di saat-saat kita kosong itu kita kenalkan kepada teman-teman. Jadi teman-teman itu mau ada dorongan
bergerak hatinya ya untuk Oke. menjadi PP, yaitu ya Pak ya. Apalagi Ya. terakhir materi saat ini yang kita terima itu kita ini menjadikan kita itu bisa buka diri ya Pak ya. Oke. Bagi diri permasalahan apa kita sebenarnya, bagaimana solusinya gitu. Oke. Kita ini ya Pak ya sudah Ya Pak Ardi ya. Oke, Bu Alis. Ya. Kita tutup Pak. Apa Ardi yang menutup mungkin Oh ya, yang baik pertama kita tutup ya. Pagi Bu Alis, kita sudah melaksanakan praktek coaching ya, praktek coaching hari ini bergantian masing-masing menjadi coach dan menjadi coach. Kemudian waktu selanjutnya kami serahkan ke Pak Ki sebagai pengajar. Monggo. Ya, silakan kembali ke main room. Ini rekamannya saya tutup ya. J, Pak. Ya, kembali ya. Ini rekamannya saya tutup.